Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat menyertai salam marilah kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibrahim Nasir, mahasiswa dari STAI DDI Mangkoso, jurusan Syariah, Prodi Ahwal Syakhsiyah. Tujuan dan maksud pembuatan video ini tiada lain untuk memenuhi tugas, yaitu tugas ilmu falak. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung membahas tentang apa itu ilmu falak. Secara bahasa, falak artinya orbit atau garis perjalanan bintang. Sedangkan secara istilah, ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari. Masyarakat umum lebih mengenalnya dengan ilmu astronomi. Kata galak ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dan artinya, dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Lalu disebutkan pula dalam surah Yasin ayat 40 yang berbunyi, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Muhammad Hadi Bashori dalam buku pengantar ilmu falak menjelaskan, pada dasarnya ilmu falak dipelajari untuk mengetahui posisi masing-masing antara satu benda langit dengan yang lainnya. Dalam Islam, ilmu falak memiliki peran untuk keperluan ibadah, antara lain yang pertama, ilmu falak untuk menentukan arah kiblat. Salah satu syarat dan sholat adalah menghadap kiblat. Yang kedua, ilmu falak untuk menentukan waktu sholat. Al-Quran telah menjelaskan bahwa batas waktu sholat telah ditentukan. Dan yang ketiga, ilmu falak untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menjadikan bulan dan matahari yang beredar pada orbitnya untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan yang keempat, ilmu falak untuk memperhitungkan terjadinya gerhana. Gerhana merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, ilmu falak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ilmu falak ilmi dan ilmu falak amali. Berikut penjelasannya. Ilmu falak ilmi disebut juga dengan theoretical astronomy. Ilmu ini membahas teori dan konsep benda-benda langit, di antaranya kosmogoni, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari latar belakang atau asal muasal kejadian yang terjadi di langit. Kemudian kosmologi, yaitu mempelajari bentuk, tata himpunan, sifat-sifat, dan perluasannya daripada jagat raya. Prinsipnya mengatakan bahwa jagat raya adalah sama, berdasarkan waktu dan tempatnya. Kemudian kosmografi, secara umum ilmu ini lebih banyak membahas soal data-data dari seluruh benda langit seperti jumlah anggotanya. Kemudian astrometrik, yaitu cabang ilmu astronomi yang membahas tentang ukuran benda-benda langit dan jarak antara satu dengan yang lainnya. Kemudian astromekanik, yaitu cabang dari astronomi yang mempelajari tentang gerak dan gaya gravitasi benda-benda langit dengan hukum dan teori mekanik. Kemudian astrofisika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit dengan dilihat dari hukum, alat, dan teori ilmu fisika. Kedua, yaitu ilmu falak amali, dikenal juga dengan
Praktikal astronomi. Ilmu falak amali didefinisikan sebagai ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda langit antara satu dengan lainnya. Bisa dikatakan ilmu falak amali ini merupakan ilmu astronomi yang dibahas dari sisi agama. Pembahasannya hanya mengenai perdana bumi, matahari, dan bulan. Sebab peredaran ketiga benda langit inilah yang berkaitan dengan pembahasan ilmu falak untuk pelaksanaan ibadah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari apa itu pengertian-pengertian ilmu falak. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallah mista'an wa ilahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.